Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, sehingga kita dapat berkumpul secara daring melalui Zoom meeting ini dalam kegiatan sosialisasi perkuliahan sekaligus sinkronisasi waktu pembelajaran selama bulan Ramadan. Yang terhormat Bapak Kaprodi Sistem Komputer yaitu Bapak Asep Suryadi, Eskom Enkom. Yang terhormat Ibu Bapak dosen Prodi Sistem Komputer. Selanjutnya, para mahasiswa dan para mahasiswi yang Bapak banggakan. Acara ini sangat penting sebagai upaya kita bersama untuk menyamakan persepsi dan menyelaraskan jadwal secara teknis perkuliahan agar proses belajar di semester ini dapat berjalan dengan lancar, berjalan dengan efektif dan efisien. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia atau Bapak Ibu dosen, seluruh peserta yang telah hadir dalam kegiatan ini. Tidak perlu berlama-lama, pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Baik, Bismillah. izinkan Bapak memperkenalkan diri. Nama Bapak Irfan Fatoni, Bapak di sini yang akan menjadi moderatornya. Itu. Acara-acara yang akan disampaikan pada kegiatan hari ini adalah yang pertama tadi sudah Bapak buka ya, yang selanjutnya itu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Pamulang. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kaprodi yaitu Bapak Asep Suryadi Eskom Emkom. Selanjutnya sosialisasi perkuliahan oleh bidang kemahasiswaan yaitu oleh Bapak Rikil Amri. Terus yang selanjutnya sosialisasi perkuliahan juga di bidang pendidikan nanti akan disampaikan oleh Ibu Tia. Nah, itu. Dan terakhir foto bersama lalu penutup. Itu. Baiklah kita lanjutkan lagi ke acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Pamulang kepada seluruh hadirin, seluruh peserta yang ada di Zoom meeting. Mohon untuk duduk tegap dan hidupkan kameranya.
selanjutnya menyanyikan Mars Universitas Pamulang. Baik, terima kasih banyak semuanya. Marilah kita lanjutkan lagi acaranya, yaitu sambutan oleh Ketua Program Studi, yaitu Bapak Asep Suryadi, Eskom Mkom. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Baik, terima kasih Pak Irfan ya, selaku moderator di kegiatan sosialisasi perkuliahan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen-dosen program studi sistem komputer, ya, yang saya banggakan teman-teman seluruh mahasiswa prodi sistem komputer. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa dan seluruh Bapak Ibu dosen ya yang sudah menyempatkan hadir ya di sela-sela libur awal Ramadan hari ini ya. Nah, ini adalah merupakan kegiatan sosialisasi terkait dengan persiapan perkuliahan di semester genap tahun akademik 2004-2025 ya, dan juga diri sekaligus memberikan informasi kepada mahasiswi baru ya yang kemarin saat PKKMB ya memang tidak untuk terkait dengan pembelajaran ataupun dengan jadwal tidak terlalu detail dibahasnya. Nah, maka sekarang kita akan sediakan di sini untuk forum penjelasan mengenai bagaimana perkuliahan di selama bulan Ramadan ya, dan juga bagaimana perkuliahan secara blended dan luring dan daring ini ya. Oke, baik ya. Nah, di sosialisasi ini ya nanti ada beberapa materi yang akan disampaikan oleh Bapak Rikil dan Bu Tia ya. Bapak Rikil selaku dosen kemahasiswaan ya, dan Bu Tia nah ini adalah merupakan dosen bidang pendidikan terbaru ya. Nah, ini kita untuk menggantikan Pak Amin ya. Nah, di mana
pertama itu nanti akan membahas tentang kita tidak bosan-bosannya ya menjelaskan terkait dengan etika ya dan tata tertib mahasiswa di lingkungan Universitas Pamulang ya beserta dengan KAK ya nanti itu sangat penting untuk mahasiswa ya. Yang berikutnya nanti akan membahas tentang kalender akademik terbaru. Nah, di mana kalender akademik itu uh, ada beberapa informasi penting ya mengenai perkuliahan semester pendek ya, mengenai tentang biaya pembayaran mahasiswa ya. Nanti mohon untuk bidang pendidikan ya nanti saat menjelaskan kalender akademik dijelaskan nih tanggal-tanggal berapa aja yang yang harus mahasiswa ketahui terutama saat proses pembayaran ya, karena kalau di Universitas Pamulang itu ya, nah ini ada batas-batasannya ya, saat UTS dan UAS ya, nanti diinformasikan saja tanggal-tanggalnya dan bulan-bulannya ya. Nah, terus juga, nah ini kita ada perubahan terkait dengan proses pembelajaran secara online ya atau daring ya. Nah, sebelumnya kita melalui LMS yang namanya Moodle ya. Nah, di tahun akademik genap ini, nah ini kita kemarin beberapa hari yang lalu kita sudah launching ya, yaitu namanya Mentari ya. Nanti kita akan berpindah ke sana ya. Bagaimana apakah berbeda dengan perkuliahan daring yang sebelumnya ya? Nah, semuanya sama, hanya ya ada beberapa poin di mana ketika mahasiswa itu akan dianggap hadir di perkuliahan secara daring, nah itu harus memenuhi tahapan-tahapan tersebut, nanti akan dijelaskan oleh bidang pendidikan ya. Nah, jangan sampai nanti saat perkuliahan akhir selesai, nah pada komplain, Pak ini kok saya nggak masuk di kuliahan secara daring, padahal saya udah ikut dan sebagainya. Ternyata memang si mahasiswa tersebut ada beberapa poin yang tidak diselesaikan, gitu ya. Nah, terus juga mungkin saya akan informasikan, nah di semester sebelumnya, nah untuk kelas perkuliahan ya, kita itu ada di lantai 4 ya, lantai 4 di antara ruang 412 ya sampai 427 ya. Nah itu. Nah untuk semester sekarang ya kita naik ya satu lantai ya, jadi kita ada di lantai 5 ya, tepatnya di gedung C atau di gedung saat kita masuk ke lobi yang biasa untuk masuk gedung PMB ya, penerimaan mahasiswa baru. Nah ya kita di gedung sana. Nah untuk khususnya untuk semester 1 ya, semester 1. Nah nanti kalau saat masuk ke mencari ruang kelas ya, nanti kan seperti letter U ya kalau untuk tata letak kampus ya. Nah, di mana sebelah kiri itu adalah gedung C. Nah, yang garis penghubungnya, nah itu adalah gedung A. Yang garis sebelah kanannya itu adalah gedung B. Jadi nanti kalau ngelihat dari jadwal, misalkan SC 512 berarti gedungnya C, ruangannya 512. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan nanti pas saat hari Senin ya, ya khususnya untuk reguler A ya. Nah, ini bisa tahu oh, misalkan di belakangnya SC berarti gedungnya C. Kalau SB berarti gedungnya B. Kita ada dua gedung ya. Gedung C dan gedung B di antara gedung C ya, penghubungnya ya. Nah, terus nah ini untuk informasi terkait Pak ini kan bulan Ramadan ya. Nah, ini bagaimana untuk perkuliahannya gitu. Nah, nanti akan dijelaskan, tapi memang kalau reguler B akan tatap muka kembali setelah awal Syawal ya, atau setelah Lebaran baru ketemu lagi ya. Jadi untuk khususnya reguler B, nah jadi full daring ya. Nah, terus yang reguler kapan? Nah, nanti perkuliahannya tidak 100 menit tapi di kurangi waktu tatap mukanya, nanti akan dijelaskan oleh bidang pendidikan. Yang awalnya 100 menit nanti menjadi beberapa menit. Nah, untuk jamnya pasti diubah
ya bukan lagi 7.10, tapi berarti kan di jam-jam yang memang masih masuk ke jam siang ya. Itu ya, nanti mohon bisa dicermati karena informasi ini sangat penting. Jangan sampai nanti kalian setelah sahur ya buru-buru untuk ngejar jam pertama 7.10 ternyata kampusnya masih sepi ya, itu ya. Nah, karena ada perubahan jam saat masa bulan puasa ya, seperti itu ya. Oke, baik, mungkin terus tambahan lagi ya, khususnya untuk semester 7 ya, semester 7 dan 8 ya. Nanti di minggu ini akan saya buatkan pertemuan secara langsung ya, untuk membahas terkait dengan tugas akhirnya dan juga terkait revisi KRS-nya. Nah, ini ada beberapa mahasiswa juga yang masih kebingungan ya, padahal sekarang itu serba digital ya. Jadi bisa melalui MyUnpam ya. Nah, jadi nanti khusus untuk semester 7 dan 8 kita akan buatkan forum secara langsung ya. Nanti mohon untuk semester 7 dan 8 ya, yang untuk ketua kelasnya ya, di print seluruh kartu hasil studinya ya, seluruh dari semester 1 sampai semester 7 berarti ya, sampai semester 7. Nanti kita akan lihat mana memungkinkan kalian akan, oh ini untuk akan diambil untuk revisi dan sebagainya. Kita akan eksekusi di sana. Jadi kita dari Prodi akan memberikan masih kesempatan ya untuk bisa mensinkronisasi ya terkait KRS yang didapat oleh semester 7 dan 8 dan bisa menampung apa yang harus diambil mata kuliahnya, apa yang harus direvisi ya. Tujuannya untuk apa? Supaya teman-teman yang di semester 7 dan 8 ini bisa lulus tepat waktu ya, bisa lulus tepat waktu ya, mudah-mudahan. Nah, nanti insya Allah di akhir bulan Juli ya, nanti ya khususnya untuk semester 8 kita akan mengadakan namanya sidang UAPS ya. Kalau sebelumnya kan pra UAPS sebelum ujian akhir ya. Nah, di akhir Juli ya nanti akan ada namanya sidang ujian akhir. Syaratnya apa? Tidak ada boleh nilai D, tidak ada boleh nilai E, dan IPK-nya pun harus minimal 2,75 itu ya. Makanya di minggu awal perkuliahan kita akan kumpulkan, kita minta untuk semester 7 dan 8 ya untuk dicetak KRS-nya ya, supaya apa? Nanti kita akan informasikan ini yang harus direvisi, ini harus diperbaiki dan sebagainya ya. Apalagi di semester genap ini kita ada namanya semester pendek ya. Nanti mohon juga dijelaskan terkait dengan semester pendek ya. Ya, semester pendek bagaimana proses pendaftarannya dan sebagainya ya. Nah, tapi syarat utamanya untuk bisa mengikuti semester pendek kita buka seluruh mata kuliah yang pernah didapat ya, yang pernah didapat ya. Nah, nanti satu kelas itu ya, syarat bisa dibukanya semester pendek ya, itu nanti mahasiswa ya akan mendaftar dan nanti dari Prodi akan menampung ya mata kuliah mana aja yang memenuhi kuota. Satu mata kuliah itu minimal 15 mahasiswa baru kita bisa buka. Bukan dari jumlah mahasiswanya ya, bukan dari jumlah mahasiswa yang mau revisi, tapi tapi jumlah mahasiswa yang ada di mata kuliah yang akan direvisi. Misalkan algoritma pemrograman 1 hanya 10, kita nggak akan buka ya. Berarti teman-teman yang 10 itu harus cari mahasiswa 5 lagi untuk supaya bisa dibuka. Terus bayar nggak? Bayar ya, per SKS itu 50.000 ya. Dan juga semester pendek itu hanya bisa diikuti oleh mahasiswa ya kalau nilainya dari nilai rentang D sama B ya. Kalau nilainya E dan A itu tidak bisa ikut semester pendek ya. Oke ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Prodi yang telah memberikan sambutannya.
memasuki acara yang selanjutnya, yaitu sosialisasi perkuliahan yang pertama oleh Bapak Rikil Amri, SPD MPD, terkait dengan bidang kemahasiswaan. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Irfan selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Asep Suryadi Eskom Mkom selaku Kaprodi Sistem Komputer dan juga Bapak Ibu dosen Prodi Sistem Komputer yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan yang saya banggakan seluruh mahasiswa Sistem Komputer semester 1 sampai semester 8, reguler A, reguler B, reguler CK, ataupun reguler CS. Pertama-tama sebelum Bapak menyampaikan, Bapak diberi amanah untuk memberikan materi tentang kemahasiswaan. Yang pertama tentang sosialisasi kode etik mahasiswa, dan yang kedua tentang KAK, kredit aktivitas kemahasiswaan, dan juga Sispema. Oke, Bapak share terlebih dahulu. Terlihat Pak Irfan? Semua sudah terlihat? Sudah. Terlihat Pak. Sudah, Pak. Baik, Bapak sampaikan tentang kode etik. Kode etik dan tata tertib mahasiswa Universitas Pamulang itu tertera dalam Peraturan Rektor Universitas Pamulang nomor 31-A-U-Unpam-1-2020. Nah, apa saja isi dari Peraturan Rektor ini? Kita akan bahas bahwa kode etik adalah norma dan aturan sebagai landasan bagi sikap dan perilaku mahasiswa Universitas Pamulang. Tata tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, larangan, pelanggaran, serta sanksi bagi mahasiswa Universitas Pamulang. Nanti ini juga Bapak share agar teman-teman semuanya membaca. Dan ini peraturan kode etik dan tata tertib ini bukan hanya untuk mahasiswa baru, tapi semua mahasiswa sistem komputer dari semester 1 sampai semester 8. Hak dan kewajiban mahasiswa. Mahasiswa memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan, dan pengarahan dari pimpinan dan dosen dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan keagamaan. Yang kedua, menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan keagamaan sesuai dengan nilai-nilai akademik yang berlaku di Universitas Pamulang. Yang ketiga, menyampaikan aspirasi dan pendapat baik secara lisan maupun tertulis secara santun dan bertanggung jawab. Kewajiban mahasiswa memenuhi kewajiban akademik, administrasi, dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai keakademis dan religius dengan baik serta mengutamakan akhlak yang mulia. Yang ketiga, mendukung terwujudnya visi misi Universitas Pamulang. Larangan dan pelanggaran. Setiap mahasiswa Universitas Pamulang dilarang, yang pertama, tidak boleh memakai kaos oblong atau tidak berkerah. Jadi khusus untuk mahasiswa baru yang belum memahami bahwa ketika kuliah tidak boleh menggunakan kaos oblong ataupun tidak berkerah. Harus menggunakan pakaian yang sopan. Celana atau baju yang tidak sobek. Jadi pakai celananya yang rapih. Jangan celana yang sobek-sobek. Memakai sarung. Memakai sarung juga tidak boleh di kampus. Memakai sarung itu baik kalau untuk ibadah. Tapi kalau untuk kuliah, teman-teman harus menyesuaikan. Jangan mentang-mentang dari pesantren, kuliah pakai sarung. Pulang pergi pakai sarung. Jadi kalau kuliah, teman-teman menggunakan celana yang layak, pakaian yang layak juga. Dan juga tidak boleh memakai sendal. Ketika kuliah, teman-teman harus menggunakan sepatu. Tidak boleh menggunakan topi. Tidak boleh juga berambut panjang. Nah, ini catatan khusus bukan hanya untuk mahasiswa baru. Kalau mahasiswa baru nanti Senin masih ada yang panjang, nanti akan ada peringatan. Sanksinya apa saja nanti kita akan bahas.
Dari sanksi SP1, SP2 hingga sanksi yang paling berat itu akan kita bahas. Tidak menggunakan rambut yang dicat atau pirang. Nah, itu juga tidak boleh, larangan dalam akademik Universitas Pamulang. Menggunakan anting, kalung, gelang khusus laki-laki. Kalau masih ada yang menggunakan anting, kalung dan gelang, nanti akan diambil oleh bidang kemahasiswaan. Dan juga tidak menggunakan tato. Jadi teman-teman tidak boleh bertato. Tidak boleh mengganggu kegiatan akademik dan juga kegiatan kampus. Yang kedua, memakai baju ketat atau celana ketat, tembus pandang, busana minimal, dan bercadar atau burka yang menutupi sebagian besar wajah. Ini untuk perempuannya. Tidak boleh menggunakan baju ketat atau celana ketat, tembus pandang, busana minimal, bercadar atau burka yang menutupi sebagian besar wajah. Yang ketiga, menggunakan sekretariat Hima dan UKM di luar batas jam yang telah ditetapkan kecuali atas izin pihak yang berwenang. Jadi teman-teman semua, khusus pengurus Hima, tidak boleh menggunakan sekretariat di luar jam perkuliahan, misal malam hari hingga nginep di sekretariat dan sebagainya, itu tidak boleh. Yang keempat, menggunakan kantor sekretariat Hima sebagai tempat menginap, memasak, mencuci, menjemur pakaian, dan aktivitas lainnya, tidak boleh juga. Yang kelima, melakukan tindakan yang dapat mengganggu proses pendidikan, keamanan, dan ketertiban kampus. Yang keenam, melakukan kecurangan akademik dalam bentuk mencontek, plagiat, dan praktek perjokian. Yang ketujuh, merokok di area Universitas Pamulang. Nah, ini pelanggaran berat. Kalau teman-teman jangan sampai melanggar larangan ini. Tidak boleh merokok di area Universitas Pamulang. Yang kedelapan, memalsukan nilai, tanda tangan, dan surat keterangan yang berkaitan dengan kegiatan akademik, administrasi, maupun kemahasiswaan. Yang kesembilan, melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, susila, dan ajaran agama, peraturan pemerintah, dan tata perundang-undangan yang berlaku. Yang melanggar nilai-nilai moral itu, kalau teman-teman mempunyai hubungan, pacaran, dan lain sebagainya, jangan sampai dilakukan di kampus. Di luar juga tidak boleh kalau pacaran. Maksudnya, jangan melanggar nilai-nilai moral dan susila di lingkungan kampus. Yang ke-10, merusak sarana prasarana. Kursi, meja, kelas, papan tulis, dan lain sebagainya itu adalah sarana dan prasarana yang tidak boleh dirusak oleh mahasiswa sistem komputer. Kenapa? Karena fasilitas gedung itu sudah dinikmati oleh teman-teman semua. Teman-teman tidak ada biaya gedung, tapi gedungnya mewah. Sekarang sudah 3 gedung, gedung A, gedung B, gedung C, dan 10 lantai. Dan itu difasilitasi itu untuk semua mahasiswa sistem komputer. Makanya mahasiswa sistem komputer wajib menjaga fasilitas sarana dan prasarana kampus Universitas Pamulang. Yang ke-11, melibatkan pihak luar dalam menyelesaikan problem internal. Yang ke-12, mencemarkan nama baik alma mater kepada masyarakat luas yang dapat merugikan secara moral dan material. Kalau ada masalah apapun, teman-teman komunikasi dengan dosen pembimbingnya atau dengan Bapak dosen kemahasiswaan dan juga dengan dosen-dosen di kelasnya. Yang ke-7, ini jenis pelanggaran. Yang pertama, pelanggarannya apa saja ketika melanggar aturan yang tadi? Ada pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang tidak menimbulkan kerugian moral dan material, serta masih dapat dibina oleh pimpinan universitas dan fakultas. Termasuk kategori pelanggaran ringan adalah poin pasal 6 ayat 1, 2, dan 3. Pelanggaran sedang adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang dapat menimbulkan kerugian moral dan material, serta dapat dibina oleh pimpinan universitas dan fakultas, termasuk kategori pelanggaran sedang, yaitu pasal 6 ayat 4, 5, 6. Yang ketiga, pelanggaran berat adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang dapat menimbulkan kerugian moral dan material, serta tidak dapat dibina oleh pimpinan universitas dan fakultas. Termasuk kategori pelanggaran berat adalah pasal 6 ayat 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Bentuk dan jenis sanksinya. Yang pertama, kalau teman-teman melakukan kesalahan, akan ada teguran lisan atau tertulis. Jadi, semua mahasiswa yang melanggar aturan akan mendapatkan teguran lisan, baik dari dosen kemahasiswaan atau dosen sistem komputer semua. Semua dosen sistem komputer itu wajib memberikan teguran lisan jika ada mahasiswa yang melanggar.
Ketika masih mengelak, ketika ada teguran lisan, silahkan boleh semua dosen sistem komputer mengambil kartu tanda mahasiswa atau KTM mahasiswanya untuk dibawa ke ruang dosen dan diberikan kepada bidang kemahasiswaan. Karena kan akan menjadi catatan jika mahasiswa sistem komputer yang tidak tertib atau membangkang. Yang kedua, pembuatan artikel ilmiah populer atau makalah dengan pembinaan khusus dari fakultas dan bidang kemahasiswaan. Ketika teman-teman melanggar, bisa saja disuruh membuat artikel ataupun jurnal dan sebagainya untuk pembinaan khusus dari bidang kemahasiswaan. Yang ketiga, ganti rugi atas barang yang hilang. Ketika teman-teman merusak kursi, meja, ataupun menghilangkan barang-barang yang ada di kampus, bisa saja sanksinya membayar ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang tersebut. Yang keempat, tidak mendapatkan layanan administrasi atau akademik kemahasiswaan. Yang kelima, pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik tertentu. Yang keenam, pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu. Yang ketujuh, penangguhan dan atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah dalam satu semester. Ketika teman-teman melanggar, bisa saja mata kuliah yang tadinya lulus bisa saja tidak diluluskan dengan kode etik yang dilanggar. Yang kedelapan, skorsing selama 1 semester, 2 semester atau lebih dari kegiatan akademik dan atau kemahasiswaan dengan tetap berkewajiban membayar SPP dan dihitung sebagai masa studi penuh. Yang kesembilan, skorsing sampai batas waktu yang tidak ditentukan dengan ketentuan tidak membayar SPP. Yang 10, penangguhan penyerahan ijazah atau transkrip nilai. Yang 11, pemberhentian yang dengan tidak hormat sebagai mahasiswa dengan cara tidak diberikan surat pindah dan transkrip nilai. Yang ke-12, yang paling parah, dilaporkan kepada pihak yang berwajib apabila melanggar undang-undang pidana ataupun perdata. Jadi harap disimak semua teman-teman kuliah itu bukan seenaknya. Kuliah ini punya aturan yang harus dilakukan dan harus diikuti oleh semua mahasiswa sistem komputer. Jadi kalau masih ada yang melanggar, maka akan ditertibkan. Ini jenis pasal sanksinya. Ini pihak yang akan memberikan sanksi dan tata cara pemberian sanksi. Dari mulai kaprodi, dekan, dan sampai rektor. Ini nanti Bapak share juga biar teman-teman semua bisa membaca seputar kode etik. Nanti selanjutnya Bapak sampaikan tentang KAK. Terlihat Pak Irfan? Sudah muncul ya tentang skema. Ini masih Udah. kode etik, Pak. Masih kode etik. Etiknya, tata tertib. Oke, sebentar. Nanti pertanyaannya di rapel aja. Bentar. Sudah terlihat? Ya, sudah, Pak. Baik, Bapak jelaskan apa itu KAK dan Sispema. KAK itu adalah kredit aktivitas kemahasiswaan. Jadi semua mahasiswa sistem komputer angkatan 2022 sampai sekarang 2025 wajib mengumpulkan poin KAK 100. Dengan cara apa? Teman-teman bisa menggunakan prestasi, bisa menggunakan mental kebangsaan, bisa juga menggunakan kegiatan-kegiatan akademik atau kegiatan ilmiah lainnya. Bapak contohkan satu ini untuk Sispema, Sistem Identifikasi Potensi dan Prestasi Mahasiswa. Tentang sistem kegiatan ilmiah, dasar pelaksanaan pelaporan kegiatan ilmiah, penggunaan sistem kegiatan ilmiah, alur penggunaan sistem kegiatan ilmiah, cara penggunaan kegiatan ilmiah. Sistem kegiatan ilmiah merupakan portal pelayanan pengisian untuk melaporkan prestasi, keikutsertaan kegiatan ilmiah yang diikuti oleh mahasiswa. Sistem kegiatan ilmiah dapat diakses mahasiswa melalui laman sispema.unpam.ac.id. Dasar pelaksanaan dan pelaporan kegiatan ilmiah, BAN PT, Simkat Mawa, dan Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2022 tentang pelayanan kemahasiswaan penalaran. Penggunaan sistem kegiatan ilmiah ini ada beberapa tahap. Mahasiswa yang pertama itu melaporkan prestasi kegiatan ilmiah ataupun melaporkan mental kebangsaan atau kegiatan-kegiatan akademik lainnya. Yang kedua,
akan di ACC atau disetujui oleh dosen pendamping. Yang ketiga, di sini ada prodi untuk menyetujui, dan yang keempat ada LKA untuk admin verifikasi dan validasi. Jadi ada tahapan-tahapan ketika memang ada yang tidak diterima dan lain sebagainya, itu bukan prodi tapi ada penilaian dari LKA, karena itu penilaian terakhir admin yang memverifikasi dan memvalidasi laporan Sispema teman-teman semua. Kategori kegiatan ilmiah, ini kegiatan ilmiah itu bisa kuliah umum, stadium general, seminar ilmiah, seminar apapun yang teman-teman ikuti di Universitas Pamulang itu bisa diupload. Bedah buku ataupun workshop. Di sini ada lain-lainnya, bisa prestasi akademik ataupun non-akademik. Kalau prestasi akademik itu adalah prestasi yang dilakukan oleh mahasiswa sistem komputer berkaitan dengan jurusannya, dengan prodinya, berkaitan dengan sistem komputer. Kalau non-akademik itu yang olahraga, baik itu pencaksilat, sepak bola, dan lain sebagainya, itu adalah prestasi non-akademik. Ini alur pelaporan kegiatan ilmiah. Dari Sispema, pilih kegiatan ilmiah, pilih kategori kegiatan ilmiah, dan lengkapi berkas pendukung. Berkas pendukung itu antara lain surat tugas, surat undangan, sertifikat, dan juga laman URL. Masuknya bagaimana? Sama seperti memasukkan masuk ke My Unpam. Masukkan NIM dan juga masukkan password. Bapak saran, kalau sudah ada NIM dan password di awal My Unpam itu jangan pernah diganti-ganti. Karena kebanyakan mahasiswa itu di semester 2, 3, dan seterusnya, Pak, saya ganti password, lalu nggak bisa masuk lagi. Jadi Bapak sarankan passwordnya itu aja, tidak perlu diganti-ganti jika tidak ada kendala. Jadi untuk NIM dan password, karena itu akan digunakan untuk sistem semua yang ada di Unpam. Bisa Sispema, bisa Mentari, bisa atau Mentari beda mungkin, atau My Unpam dan Siskerma, apalagi lah pelayanan-pelayanan akademik mahasiswa Universitas Pamulang itu menggunakan NIM dan password yang sama. Akun mahasiswa, ini contohnya. Ini contoh kegiatan ilmiah. Ada beasiswa, kegiatan ilmiah, konseling, mahasiswa asing, mental kebangsaan, prestasi, dan rekognisi. Kegiatan ilmiah ini yang tadi disampaikan, contohnya seminar dan lain sebagainya. Mental kebangsaan itu bisa LDKO, bisa kegiatan-kegiatan mengikuti bimbingan ataupun mengikuti seminar BNN dan lain sebagainya. Dan juga rekognisi, bisa juga teman-teman nulis jurnal, itu bisa diupload di Sispema. Prestasi, yang tadi Bapak katakan ada akademik dan non-akademik. Nanti akan kelihatan statistik mahasiswa melaporkan kegiatan. Nah, ini contoh ketika mahasiswa melaporkan kegiatan ilmiah, di sini ada seminar, bedah buku, workshop. Di sini ada contoh telah divalidasi oleh admin. Kegiatan ilmiah yang dilakukan bisa program studi, bisa HIMA atau UKM, bisa juga fakultas. Di Bapak harap HIMA sekarang juga aktif untuk melaporkan kegiatan-kegiatannya di Sispema, karena itu bagian dari aktif siswa sistem komputer. Ini klik untuk memilih tanggal awal dan akhir kegiatan, dan ini ajukan kegiatan ilmiah. Setelah diajukan, nanti tinggal tunggu validasi dari admin, baik admin prodi ataupun admin LKA. Ini lengkap kegiatan ilmiah, foto kegiatan, sertifikat, surat tugas, surat undangan, dan URL. Dosen pendamping, jika ada dosen pendamping, sertakan dosen pendampingnya melalui nidosnya ataupun namanya bisa dimasukkan. Nah, ini contoh yang sudah divalidasi oleh admin. Laporan mahasiswa akan diverifikasi dan divalidasi oleh admin perguruan tinggi. Daftar istilah kuliah umum merupakan kegiatan yang menghadirkan praktisi maupun ahli sesuai dengan bidangnya. Seminar ilmiah, kuliah umum merupakan kegiatan yang menghadirkan praktisi maupun ahli sesuai dengan bidang dan kebutuhan masing-masing mata kuliah, bedah buku, dan juga workshop. Nah, itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan karena waktu Jumat itu sangat sedikit. Kita akan berbentur dengan waktu Jumatan. Jadi sebelum Bapak tutup, perlu diketahui bersama, alhamdulillah kita prodi sistem komputer itu mendapatkan kategori prodi terbaik di Unpam Serang kemarin di saat rapat pleno dosen. Dan alhamdulillah itu bukan pertama kali tapi kedua kalinya. Dan ini semoga menjadi program studi terbaik ini menjadi keberhasilan bukan hanya dosen tapi mahasiswanya. Jadi harap dijaga kode etik mahasiswa dan juga perilaku-perilaku mahasiswa sistem komputer baik dalam perkuliahan dan pembelajarannya agar tetap
menjadi yang terbaik untuk program studi sistem komputer. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih Pak Irfan. Bapak Rikil Amri, SPD MPD. Bapak ini ngajarnya pendidikan agama. Nanti yang semester 1 mungkin akan ketemu. Kalau semester 2 mungkin Pancasila, PKN, ataupun Bahasa Indonesia. Nanti di sini juga ada dosen-dosen baru. Mungkin akan berkenalan nanti setelah materi. Teman-teman juga harus mengetahui siapa saja dosen kita. Karena di Unpam Serang itu kita nggak tahu kalau nggak pakai ID card mana dosen, mana mahasiswa. Karena Bapak juga pernah dianggap sebagai mahasiswa. Baik, terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas penyampaian materinya Bapak Rikil Amri, SPD MPD. Materinya yang sangat penting sekali ya untuk rekan-rekan mahasiswa semuanya ya, terutama untuk rekan-rekan mahasiswa semester 1. Karena akan dimulai yang namanya penilaian atau KAK ya. Baik, kita lanjut lagi masuk ke acara yang selanjutnya ya. Acara yang selanjutnya itu adalah penyampaian sosialisasi perkuliahan di bidang pendidikan oleh Ibu Tia Anissa, SPD MN. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Irfan atas kesempatannya. Perkenalkan, nama Ibu Tia Anissa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari bidang pendidikan izin untuk menyampaikan terkait kegiatan perkuliahan yang akan berlangsung untuk 1 semester ke depan. Oke, Ibu izin untuk share screen terlebih dahulu. Sudah tampil belum ya Pak Irfan? Tampil, Bu. Baik. Oke, langsung saja. Ibu akan menyampaikan terkait kalender akademik ini untuk yang reguler A dulu dan reguler B. Apakah slide-nya udah berubah? Sudah, Bu. Oke. Jadi untuk perkuliahan di Unpam ini tuh ada 2 jenis. Yang pertama itu luring dan daring, tatap muka dan online. Online ini tuh bukan dalam artian kita nge-Zoom atau Google Meet, itu bukan, tetapi ada sebuah website sendiri yang diwadahi oleh Unpam untuk kita belajar bersama, yaitu namanya Mentari. Nanti Ibu akan mensosialisasikan Mentari di akhir materi. Yang pertama Ibu mau memberikan penjelasan mengenai kalender akademik untuk yang reguler A dan B, reguler A pagi dan reguler B malam. Sebelumnya Ibu beri penjelasan terlebih dahulu karena ini bulan Maret ini begitu kita masuk tanggal 3 kan kita kan udah langsung bulan Ramadan. Jadi nanti yang reguler B itu tanpa kita mengepet di kalender akademik udah langsung semuanya online sampai Lebaran. Tetapi untuk yang reguler A tetap mengikuti jam-jam di kalender akademik. Nah, ini untuk kalender akademik ini kita itu ada Maaf, 14 Bu. minggu. Kalendernya belum tampil, Bu. Ini masih slide Oh, ini, Bu, slide cover. belum tampil. Bentar, Pak. Mohon maaf. Kalau seperti ini tampil nggak, Pak? Ya, sudah, Bu. Oh, seperti ini aja ya. Sebelumnya untuk kalender akademik ini kita ada 14 minggu pertemuan. Akan tetapi untuk SKS-nya yang 3 dan 4 itu terdapat double pembelajaran. Jadi contohnya nih, untuk minggu ke-2 dan 3, itu kita ada pembelajaran luring dan daring dalam 1 periode. Kemudian untuk di minggu ke-5 juga nih, di minggu ke-5 ini kita ada pembelajaran double yaitu daring di 3 SKS-nya itu periode tanggal 14 sampai 17 April, kemudian luringnya ada di tanggal 18 April. Oh ya, sebelumnya Ibu berikan penjelasan terlebih dahulu menyambut bulan puasa ini, kita itu Lebaran itu ada libur sekitar 26 sampai 7 April. Akan tetapi tanggal 7 April itu pembelajaran sudah berlangsung secara daring. Nah, ini daring ini itu
berlaku untuk yang 1 SKS, 2, 3, dan 4 gitu. Jadi meskipun kita tidak berangkat ke kampus, kita tetap melaksanakan pembelajaran secara daring. Kemudian untuk 18 April ini juga hari libur nasional. Jadi meskipun kalian tidak ke kampus, untuk mahasiswa baru terutama ya, tetap ada pembelajaran secara daring. Kemudian untuk yang selanjutnya ya, seperti tanggal 1 Mei, 12 dan 13 Mei, 29 dan 30 Mei, yang merah-merah ini itu adalah libur nasional yang kita tetap melaksanakan pembelajaran secara daring. Jadi tidak ada istilah kita tanggal merah libur, kita ikut libur, tidak. Kita tetap ada pembelajaran secara daring. Ini untuk yang kalender akademik reguler A dan reguler B. Ibu infokan kembali untuk yang reguler B itu nanti tetap ada pelaksanaan perkuliahan selama bulan puasa secara daring, full daring. Nanti untuk jamnya Ibu akan share di slide selanjutnya. Kemudian untuk yang kalender akademik reguler C. Reguler C ini kita masuknya hanya di hari Sabtu. Karena di hari Sabtu itu, kenapa Bu yang reguler C ini kok merah-merahnya kok cuma sedikit, cuma tanggal 1 Mei, 29 Mei, dan 7 Juni. Ini mengikuti kalender nasional. Kebetulan hari liburnya terdapat di tanggal 1 Mei, 29, dan 7 Juni. Nah yang merah ini, tanggal merah ini kalian tetap melaksanakan pembelajaran secara daring seperti reguler A dan reguler B. Kemudian ini, nah ini untuk sinkronisasi waktu pembelajaran selama bulan Ramadan. Seharusnya reguler A itu kalian masuk di sesi pertama itu jam 07.10 hingga 8.50. Akan tetapi selama bulan puasa ini kalian mendapatkan dispensasi ya, atau kelonggaran sehingga bisa masuk agak siang pukul 9 hingga pukul 10. Ini tolong waktu-waktu ini tolong diingat-ingat agar tidak terjadi miss. Seperti semisal nih, kalian masuknya jam 10.30 pada jam pertemuan ketiga hingga 12.30. Ketika kalian masuk di jam segini, jam 10.30 hingga 12.10, pembelajaran yang masih berlangsung itu adalah pembelajaran miliknya yang jam 08.50 sampai 10.30, pembelajaran di sesi kedua. Pembelajaran di jam 10.30 sampai 12.10 ini kalian masuknya jam 12.00 hingga 13.00. Mohon maaf Ibu Rarat. Ibu Rarat, ini harusnya masih jam 11.00 hingga 12.00. Mohon maaf. Kemudian kalian mempunyai jeda selama bulan Ramadan itu istirahatnya sama, tetap jam 12.00 hingga 13.00. Sehingga yang biasanya masuk jam 1 siang itu tetap masuk jam 1 siang. Bedanya kalian selesai pukul 14, pukul 2 siang tepat. Kalau biasanya kalian keluarnya jam 3 kurang 20, ini kalian jam 2 TET udah bisa keluar. Digabung untuk selanjutnya masuk yang kelas jam 2 tepat. Seharusnya kalian masuknya jam 14.40, dimajukan. Kalau yang pagi kalian jamnya mundur jam 7 jadi jam 9. Kalau yang siang 14.40 ini kalian jadinya maju. Jadi jam 14 tepat. Pulangnya juga lebih cepat, jam 3 sore. Kemudian untuk yang reguler B. Nah ini, reguler B ini seharusnya kalian masuk jam 18.20 sampai 8 malam tepat dan disambung jam 8 sampai jam 21.40. Akan tetapi selama bulan Ramadan ini ada kelonggaran dari Unpad agar kalian bisa melaksanakan buka puasa di rumah, tarawih di rumah dengan tetap mengerjakan online di Mentari. Mentari itu pengganti Elanos. Sebentar, Ibu nanti akan share tentang Mentarinya. Kemudian untuk yang terakhir ini, untuk yang reguler C atau reguler CK yang hari Kamis atau yang hari Sabtu. Ini juga yang semisal kalian masuk jam 7.40, kalian bisa mulai jam 9. Ada kelonggaran waktu. Kemudian untuk jam istirahat juga sama, kalian bisa istirahat jam istirahatnya sama, tetap jam 12 sampai jam 1 siang. Kemudian ada jam yang maju, yaitu yang seharusnya kalian bisa masuk, yang seharusnya di jadwal normal, itu kalian masuk jam 13.50, nanti kalian masuknya maju menjadi jam 13 tepat.
keluarnya jam 14.00. Kemudian yang seharusnya kalian kelasnya sore banget jam 16.00, kalian bisa masuknya lebih maju jam 2 tepat hingga jam 3 sore. Oke. Ini untuk yang sinkronisasi waktu pembelajaran selama bulan Ramadan. Bu, kalau udah selesai bulan puasanya, apakah kita kembali ke jadwal awal apa tetap mengikuti jadwal Ramadan, Bu? Tetap kembali ke jadwal awal, yaitu pukul misal nih reguler C. Yang Ramadannya jam 9, kita balik lagi ke jam 07.40. Kemudian yang reguler B, yang Ramadannya kita jadwalnya daring e-learning di Mentari, kembali lagi masuk tatap muka seperti biasanya. Kemudian ini untuk sosialisasi Mentari. Kemarin kita Mentari itu adalah pengganti Elanos, yaitu pembelajaran online versinya Unpam, bukan online yang Zoom, Google Meet itu bukan. Jadi kita punya website sendiri yang mewadahi kita untuk belajar secara online. Di Mentari ini dapat diakses di mentari.umpam.ac.id. Loginnya untuk yang mahasiswa lama itu disesuaikan dengan My Unpam masing-masing. Kemudian untuk mahasiswa baru, username-nya itu menggunakan NIM, password-nya menggunakan tanggal lahir masing-masing. Nanti silakan dicoba. Di Mentari ini, bentar Ibu coba langsung ke Mentarinya aja ya, sebentar. Biar lebih paham. Pak Irfan, apakah udah muncul Pak Mentarinya? Belum, Bu. Apakah udah muncul Pak? Udah muncul, Bu. Bu Tia mungkin atau Bu Ita tambahan mungkin alangkah lebih baiknya apabila disosialisasikan menggunakan akun mahasiswa, Bu. Karena Oh, akan baik. berbeda antara akun dosen dengan akun mahasiswanya, Bu. Oke, baik. Sebentar, Pak. Rekan-rekan mahasiswa coba mungkin bisa japri ke Bapak username e-learning-nya atau Unpamnya yang lama ya, biar nanti rekan-rekan terutama yang semester 1 bisa tahu gimana sih caranya menggunakan Mentari, kayak gitu ya. Karena akses untuk ibu bapak dosen dan rekan-rekan mahasiswa itu berbeda. Bisa japri di chat bapak mungkin atau di grup maba atau di sini juga bisa nih ya, di kolom komentar itu udah bapak buka. Silahkan bisa di sini. Untuk yang semester 2 ke atas juga bisa ya, karena username dan akunnya sama. Ya, jadi biar bisa lihat bagaimana sih penggunaan aplikasi Mentari. Satu orang aja nggak apa-apa ya, pastikan bisa login, jangan sampai nanti nggak bisa login. Nanti Bu Tia bingung. Ya. Ya, Pak. Udah ada Bu satu yoga, bisa Baik. dicoba Bu. Bentar, Pak Irfan. Oke ya teman-teman, sesuai dengan informasi Bapak bakal ambil sesi dokumentasi sambil dengerin aja ya. Jadi Bu Tia dan Bu Ita akan memberikan penjelasan terkait dengan Mentari. Bapak akan ambil sesi dokumentasi. Ya. Jadi jangan silent Bapak kalau nanti nggak masuk TV ya. Nanti bakal ada di YouTube Prodi juga. Jadi buat rekan-rekan yang ketinggalan informasi ini tidak usah khawatir. Nanti bisa login atau bisa nonton lagi di Prodi ya, YouTube Prodi. Oke, mangga silakan
Bu Ita atau Bu Tia dilanjutkan kembali. Oke, baik, terima kasih Pak Irfan. Ibu mohon izin kepada Mas Yoga Firmansyah untuk pinjam akunnya ya Mas. Nah, ini adalah tampilan dari dashboard Mentari. Pak, mohon izin apakah sudah tampil? Sudah, Bu. Oke. Oke, ini adalah tampilan dari dashboard Mentari. Di Mentari ini, di halaman dashboard ini itu tampil nama-nama mata kuliah yang kalian ambil atau mata kuliah yang akan kalian jalani pembelajarannya selama 1 semester ke depan. Contohnya ya, untuk Mas Yoga ini dia memiliki 5 beban mata kuliah, yaitu pertama jaringan komputer, arsitektur, matematika diskrit, statistik, dan struktur data. Kita akan coba untuk membuka di jaringan komputer. Jaringan komputer ini nama dosennya itu Bapak Hasan Amin. Kemudian kode kelasnya tertampil ya 04 SKMP ini. Jumlah SKS-nya 3 SKS dan pelaksanaannya adalah di hari Selasa. Oke. Karena untuk jaringan komputer ini itu bebannya 3 SKS, jadi nanti otomatis pertemuannya berjumlahnya 21. Apabila jumlah SKS-nya itu 2, nanti otomatis di jumlah pertemuan ini totalnya ada 14, bukan 21 seperti ini. Nah, ini untuk yang 3 SKS kita coba di general. General ini itu nanti di sini ada RPS. RPS itu adalah panduan kalian pembelajaran apa aja sih yang akan kalian jalani selama 1 semester. Kalian mendapatkan ilmu apa, membahas apa, belajar apa, itu ada di RPS-nya. Nanti akan di-share oleh Bapak Ibu dosen masing-masing sesuai mata kuliah kalian. Kemudian kita masuk ke pertemuan pertama. Pertemuan pertama ini sebenarnya untuk pertemuan 1 hingga 21 isinya sama semua, yaitu apa? Pretest, kemudian buku ajar, buku ISBN, kemudian ada video ajar, ada PowerPoint, ada artikel riset, materi tambahan dari Bapak Ibu dosen masing-masing, kemudian ada forum diskusi, penugasan terstruktur, post-test, dan kuesioner. Nah, kita ulas dari yang awal, dari yang pretest. Pretest ini untuk semester ini, kalau yang sebelumnya mahasiswa lama nggak diwajibkan mengisi pretest, untuk semester ini itu ada ada pertama yaitu pretest. Ini juga untuk mahasiswa yang lama sekalian ya untuk diperhatikan. Yang pertama itu pretest. Pretest harus diisi. Selanjutnya yaitu ada forum diskusi. Forum diskusi ini juga harus mahasiswa isi. Kemudian ada post-test. Post-test juga wajib. Yang terakhir, yang keempat itu adalah kuesioner. Bu, penugasan terstruktur wajib nggak? Kok warnanya pink kayak gitu. Nah, penugasan struktur ini itu tergantung dosennya masing-masing kondisional ya. Jadi kalau semisal kalian lihat penugasan terstruktur ada tugasnya, silahkan dikerjakan. Berarti dari dosen tersebut menghendaki kalian menyelesaikan tugas sesuai dengan mata kuliah di dosen tersebut. Tapi jika di penugasan terstruktur dosen tersebut tidak memberikan tugas, kalian boleh skip kayak gitu. Nah, ini kalian akan dihitung absensinya apabila memenuhi 4 poin ini. Apa tadi pertama? Pertama pretest, yang kedua forum diskusi, yang ketiga post-test, dan yang keempat adalah kuesioner. Pretest ini itu minimal nanti Bapak Ibu dosen dapat memberikan soal sebanyak 5, itu minimal. Post-test juga sama, minimal yaitu 5 soal. Nanti kalian harus mengerjakan secara berurutan. Kemudian ada forum diskusi. Nah, forum buka setiap hari Senin di setiap pekan. Kemudian penutupan forum diskusi itu untuk reguler A dan reguler B itu di hari Jumat. Akan tetapi Ibu sarankan, karena di hari Jumat itu biasanya mahasiswa semuanya pada berlomba-lomba di akhir-akhir baru mengerjakan, Ibu sarankan tolong forum diskusi dikerjakan maksimal hari Kamis untuk reguler A dan reguler B. Maksimal sekali hari Kamis. Menghindari traffic di hari Jumat. Takutnya servernya down, ntar ada alasan, Bu nggak bisa diakses nih, gini. Itu nggak ada alasan kalau kalian menyelesaikan di hari Kamisnya. Kemudian untuk reguler CK dan CS, itu juga ada di hari Senin, ditutupnya di hari Sabtu. Tetapi kembali lagi, untuk menghindari
traffic server down, nggak bisa diakses, error, dan masalah-masalah klasik lainnya, tolong diselesaikan di hari Jumat. Gitu. Nah, itu tuh syarat kalian absensinya dihitung. Minimal untuk setiap forum diskusi itu Bapak Ibu akan memberikan sebuah topik atau sebuah pokok pembahasan, kalian minimal dihitung itu per topik yang Bapak Ibu sampaikan itu adalah 2 crit. 2 crit itu 2 jawaban, itu minimal dari setiap topik. Misal Bapak Ibu memberikan di forum diskusi ada 5 topik, berarti kalian harus minimal menjawabnya sebanyak 10. Itu minimal, oke? Itu tergantung kebijakan, kembali lagi ke kebijakan Bapak Ibu masing-masing yang memberikan pembelajaran di mata kuliah tersebut. Misal Bapak Ibu tersebut hanya memberikan 1 topik pembelajaran, silahkan minimal mengisi 2. Semisal Bapak Ibu memberikan topiknya ada 10 nih, semisal berarti kalian harus mengisi sebanyak 20, itu misal. Cuman kemungkinan sih nggak sebanyak itu ya, kayak gitu. Terus kemudian untuk post-test. Post-test ini juga berjumlah minimal itu 5 soal, begitu. Kemudian penutupnya kalian harus mengerjakan kuesioner. Kuesioner ini harus di akhir ketika kalian sudah menyelesaikan pretest, forum diskusi, dan post-test. Oke. Kemudian untuk yang UAS sama UTS. Bu, UAS sama UTS nggak tatap muka, Bu. Kita harus online juga di e-learning. Untuk kelas CK dan CS, iya, ada pekan-pekan di mana kalian harus mengerjakannya secara online. Contohnya, untuk K1. K1 berarti kalian tatap muka terlebih dahulu. Kalau tatap muka terlebih dahulu, berarti UTS-nya kalian mengerjakan secara offline. Nanti yang UAS-nya kalian yang online. Tapi jika kalian itu termasuk dalam mata kuliah tersebut masuk ke K2, maka UTS-nya nanti akan online. Dibalik, yang UAS-nya kalian akan offline tatap muka ngerjain di kampus. Seperti itu. Oke, Pak Irfan, cukup segitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan biar lebih jelas? Silakan. Silakan bagi rekan-rekan mahasiswa apabila ada yang mau bertanya terkait dengan yang tadi ya, yang sebelumnya Sispema, KAK, dan sekaligus Mentari ini. Kita bisa raise hand atau mungkin apabila malu bisa di kolom komentar saja, tidak masalah. Ya, Pak, izin bertanya Pak. silakan. Untuk Sispema Pak, itu kan membutuhkan link ya Pak ya. Sedangkan kita setiap dapat sertifikat itu nggak ada linknya itu Pak. Itu gimana Pak ya? Pak Amri, mungkin bisa bantu dijawab Pak Amri. Oke, Pak Amrinya kebetulan mungkin sedang ada halangan sebentar. Oke, ada contohnya seperti apa, Dek? Mungkin Bapak yang bantu jawab. Kegiatan apa? Nah, contohnya kayak kegiatan kemarin pas lagi lomba ya. Hmm, Apa namanya lomba Olimpiade. Di ya, situ kan mau ngupload gitu ya untuk ya. ke Sispema harus membutuhkan link. Sedangkan di itunya cuma ada sertifikatnya aja. Gitu tuh. Terus ada dosen pembimbing, itu yang menjadi kita bingung, Pak, untuk mengupload. Ya, sebentar ya. Nanti itu bakal Bapak share. Sebelumnya ada yang pernah ikut seminar cyber untuk rekan-rekan ketua kelas yang atau semester 2 ke atas kemarin. Ada, Pak. Saya ikut, Pak. Coba Saya ikut. coba minta bantuan Bu Eci ya. Bu Eci bisa share screen Bu Eci terkait dengan Sispema. Mungkin nanti saya jelasin. Mana? Ada Bu Eci. Bu Eci. Nah, ini. Coba. Ya terkait dengan link berita ya itu kan bisa pakai terkait mungkin bisa pakai link dari Instagram ya. Kalau misalkan Instagram kan terkait hal itu kan ada info-info itu ya. Nah, itu bisa dipakai ya. Nah, kedua juga kalaupun nanti ada yang misalkan Pak saya butuh link nih. Nah, kita kan punya website Prodi ya. Nah, nanti mohon ya berikan narasinya serta foto terbaiknya ya, foto terbaik Pak. Artinya apa? Dokumentasi terkait kegiatannya. Ya jadi nanti dari tim Prodi ya nanti akan upload terkait berita hasil
eh, perlombaan atau sebagainya. Jadi nanti linknya akan diberikan ke mahasiswa gitu. Ya. Nah, terus juga terkait pembimbing saat prestasi. Misalkan kemarin acara eh, apa kelas Olimpiade, ya. Nah, itu kan perlu pembimbing. Nah, ini kalau misalkan individual ya, ini nggak perlu pakai dosen pembimbing, nggak apa-apa gitu. Langsung aja. Nah, terus juga kalau misalkan seperti contohnya futsal. Nah, futsal kan kemarin kan per anggota ya. Ya, jadi nanti cukup satu mahasiswa aja yang mengupload. Jadi misalkan ketua kelasnya nanti kapten pemainnya misalkan ya. Nanti input anggota-anggota mahasiswanya. Nah, anggotanya itu wajib memvalidasi ajuan proses nginput di sistem. Jadi nanti yang anggota-anggotanya itu harus validasi juga. Nah, gitu. Jadi kalaupun nggak pakai dosen pembimbing pun, nah nggak masalah gitu. Ya. Terus juga untuk lampir-lampirannya ya, nah untuk surat tugas wajib dilampirkan ya sebelum sertifikat. Jadi ada surat tugas terlebih dahulu, ya baru nanti sertifikatnya. Ya, seperti itu. Nah, untuk surat tugasnya itu bagaimana itu, Pak? Nah, surat tugasnya nanti minta ke tim panitia kemarin. Itu nanti udah disiapin semua. Ya. Jadi nanti ke koordinator ataupun ke ketua kelasnya ya minta semua data yang kemarin berpartisipasi ya. Nah, nanti dari panitia yang kemarin penyelenggaraan ketua pelaksana Parikil, nah itu akan buatkan surat tugasnya. Ya. Berarti untuk yang kemarin-kemarin kayak seminar cyber security terus makrab juga itu yang belum diupload ke Sispema belum bisa, berarti nggak bisa diupload lagi gitu, Pak? Apa bisa? Bisa aja silahkan. Yang penting kan surat tugas yang kemarin cyber security ya, terus makrab kan udah ada ya. Tinggal diupload aja. Kan terus juga link beritanya kalian cek aja di prodi sistem komputer. Nah, kegiatan kemarin seminar cybercrime itu ada, tinggal copy aja linknya. Terus juga kegiatan makrab beritanya ada, tinggal di copy aja, semua ada di sana. Gitu. Misalkan lupa apa nyimpen surat tugasnya di mana, ya hubungi kembali kemarin kepada panitianya. Seperti kemarin kan di Sebar misalkan Pak Irfan, ya nanti minta di kirim kembali surat tugasnya, karena itu langsung bukan per satu ya surat tugasnya ya, langsung per pesertanya gitu. Silakan ada lagi. Cukup, Pak, cukup. Cukup ya. Silakan nanti Mas dihubungi ya tim-tim panitianya ya untuk segera dibuatkan surat tugasnya ya supaya bisa masuk ke AK-nya. Silakan. Baik, Pak, Ya. makasih, Pak. Bastian, mangga silakan. Yang mau bertanya silakan raise hand atau angkat tangannya atau langsung berbicara atau di chat. Izin bertanya. Ya, silakan. Ini Bastian, Pak izin saya kan rambutnya memang pirang, apa harus saya hitamkan? Pak Henry, Pak Kaprodi mungkin bisa bantu dijawab. Ya. Nah, pirangnya pirang gimana dulu gitu. Ya. Ya kalau kita memang itu bawaan yang nggak masalah Mas gitu kan. Tapi kalau emang sengaja dicat nah baru ya kalau emang bawaan ya kita nggak masalah. Kalau misalkan oh ada mahasiswa kita mahasiswa asing misalkan dari internasional dari luar negeri ya kan rambutnya putih kan gitu kan. Nah itu nggak masalah ya itu udah bawaannya seperti itu gitu. Ya kecuali memang itu dibuat dengan sengaja gitu, baru ya. Nah, untuk rambut ya. Oke. Silakan tadi yang mau nanya siapa tadi Pak Irfan? Silakan, Izin siapa? bertanya, Pak. Ya silakan. Silakan Al. Assalamualaikum.
izin bertanya, saya dari semester 1 reguler B, saya yang bertanya, semalam saya cek di Mentari itu mata kuliahnya cuma 6 tapi di KRS ada 8. Itu kenapa, Pak? Di KRS ada 8. Semester Ya, 1 kan harusnya ada iya 8 mata semester. kuliah ya. Mata kuliahnya ada 8 di KRS, tapi di Mentari cuma ada 6. Ada 6 ya. Nanti mohon di data ya. Nanti koordinator pendidikan ya nanti di chat aja ya yang bermasalah ya. Jadi nanti kan kita di grup maba kan udah dikirim link grup akademik ya di Telegram ya. Di sana mohon nanti seluruh mahasiswa yang memang mata kuliahnya tidak sesuai ya atau ada masalah nanti diinfokan di sana. Misalkan saya tadi misalkan tuh di jadwal KRS-nya ada 8, ternyata di Mentarinya cuma 6. Nah, nanti di data namanya siapa, NIM dan kelasnya itu. Ya. Udah masuk grup Telegram belum, Mas? Udah. Udah. Nanti ditulis aja ya nama, NIM, terus kendalanya apa, terus misalkan tadi kendalanya mata kuliahnya yang nggak dari materi, tulis aja mata kuliah A, B gitu ya. Ya. Nanti langsung akan ditindaklanjuti. Ya Pak, terima kasih. Reguler B, ya ini awal perkuliahan nggak tatap muka ya Mas ya, full Ya. online ya. Jadi nanti baru ketemu tatap muka itu setelah Lebaran ya. Jadi malam-malam harusnya jadwalnya 6:30 malam ya. Nah itu nggak ada. Jadi digantinya online semua ya Mas ya. Ya Pak. Oke. Terus ini ada yang bertanya, izin bertanya apakah bisa tukar jam di bulan Ramadan? Ya. Nah ini yang mau absen jalan silahkan aja. Yang penting bawa berkas surat lembar absen jalannya ya. Disesuaikan dengan mata kuliah yang ada. Ya. Jadi misalkan jam 7.10 berarti jadwalnya itu berarti jam 9 ya kalau kalian ingin ngejar di jam pertama. Siapa nih? Alpi Sahri. Ini semester berapa ya, Alpi Sahri ya? Izin bertanya. Mohon maaf jika pertanyaan di luar. Nah, ini PD Dikti statusnya tidak aktif. Ya, nanti mohon ini konfirmasi di grup ya, biar nanti tindak lanjuti ya. Jadi untuk Alpi Sahri mau nanti konfirmasi ya di grup akademik ya. Jadi tulis nama, NIM, kelas, ya nanti biar kita cek lagi ya untuk statusnya ya. Ini wajib di PD Dikti itu harus aktif ya. Jangan sampai tidak aktif. Kalau tidak aktif berarti artinya kalian itu statusnya tidak terrecord di perkuliahannya ya. Jadi wajib aktif ya. Sama ya. Cek untuk khususnya mahasiswa baru ya di My Unpam datanya apakah sudah sesuai apa belum. Kalau memang tidak sesuai, nanti mohon konfirmasi juga di grup akademik ya nanti langsung diperbaiki karena nanti data di My Unpam akan ditarik ke PD Dikti. Jadi kalau sudah masuk ke PD Dikti itu lumayan sulit untuk ngurusnya, harus menyertakan fotokopi ijazah, ya terus kartu keluarga, ya terus juga KTM mahasiswa, ya itu banyak. Terus juga harus membuat surat pernyataan juga, ya itu. Jadi mohon untuk di seluruh mahasiswa baru ya dicek kembali terkait aslinya ya di My Unpam ya. Apa grup itu di mana ya? Nah nanti mohon dicek ya Pak Irfan bisa kirim linknya di sini ya untuk programnya ya. Ya, baik Pak. Terus terkait sertifikat pelatihan PLC.
reset HP-nya untuk mendapatkan kembali. Coba Mas Yoga hubungi ketua pelaksananya. Kemarin kalau ke PLC itu kalau nggak salah Pak Ade ya. Coba nanti langsung dihubungi Pak Ade-nya ya. Masih ada atau tidak ya? Harusnya sih masih ada ya. Saya kan rambutnya memang pirang ya. Kalau emang bawaan lahir tidak masalah. Nah. Ya. Oke, silakan. 7 menit lagi untuk sesi tanya jawab karena kan mau Jumat ya. Jadi kita jam 9.30. Silakan yang akan bertanya. Jika Mentari dashboardnya masih kosong, nah ini silakan diinfokan aja di grup akademik ya. Tadi di data nama, NIM, kelas ya. Nanti akan dibantu dicek ya sama tim koordinator pendidikan. Assalamualaikum. Di sini semester 7 yang revisi KRS jalurnya bentrok sama MK yang sekarang itu gimana ya. Insya Allah nanti di hari Rabu ya kita akan kumpulkan semester 7 dan 8. Nanti akan kita sinkronkan terkait dengan revisi KRS. Jadi kita nanti akan fasilitasi langsung di data ya semua mahasiswa yang akan melakukan revisi ya. Nanti kita akan bantu langsung inputkan di kampus. Seperti itu ya Mas Fahri ya. Jadi nanti mohon di hari Rabu ya. Nanti kita akan surat resmi akan kita berikan di grup ketua kelas ya. Jadi mohon nanti bisa disiapkan terkait dengan kartu hasil studinya ya. Password dan username. Nah, kalau misalkan password dan username-nya salah terus atau lupa dan sebagainya, bisa ke IT Center ya, IT Center atau biasanya ada di PMB ya, PMB minta di reset aja di sana. Nanti akan dibantu sama tim IT-nya akan di reset terkait password dan username-nya. Ya, jadi di hari Jumat ini sampai hari Sabtu ya, itu sekarang masa libur awal puasa. Jadi nanti staf dan layanan akademik baru normal kembali di hari Senin. Ya. Lip, apakah sudah dipakai di semester ini? Insya Allah nanti akan dipakai setelah Lebaran, kemungkinan besar ya setelah Lebaran ya akan digunakan. Jadi semester ini sudah bisa dipakai untuk Lip. Silakan rekan-rekan apabila ada yang mau bertanya kembali karena waktu memasuki sholat Jumat ya. Atau mungkin nanti bisa dilanjutkan kembali tanpa record lah ya di belakang layar. Ada lagi mungkin dari rekan-rekan terutama yang semester 1 ya. Semester 1 dan reguler B. Karena semester 1 reguler B itu belum ke kampus ya pertama kali masuknya. Jadi langsung online. Takutnya nanti khawatir bingung. Itu kalau untuk semester 2 ke atas kan sudah biasa menggunakan e-learning ya. Jadi udah nggak aneh kayak gitu. Hanya berubah saja dari e-learning ke Mentari. Untuk username, password semuanya masih sama, kegiatannya pun juga tidak jauh berbeda. Jadi yang dikhawatirkan ini yang semester 1 yang reguler B dan C ya, karena C juga sudah mulai e-learning atau Mentari di hari Senin. Kalau untuk reguler A kan nanti bisa langsung tatap muka, bisa langsung nanti diajarkan sama ibu bapak dosennya ketika di kelas nanti untuk penggunaan Mentarinya. Terus mungkin tambahan ya Pak Irfan ya. Jadi untuk khususnya mungkin mahasiswa baru ya, kita terkait layanan akademik ya di perkuliahan normal atau bukan bulan puasa ya, kita dari pagi sampai malam. Nanti kalau misalkan nanti kan kita akan saya share terkait dosen pembimbing akademiknya ya. Biasanya itu saya petakan per semester ya, per semester. Jadi nanti akan diuploadkan Bapak Ibu dosen ya untuk membantu terkait dengan layanan akademik mahasiswa. Jadi nanti mohon bisa untuk menghubungi dosen-dosen tersebut atau bisa juga kalau memang itu permasalahannya urgensi ataupun harus segera diselesaikan ya bisa langsung ke ruang prodi
ya, atau kemahasiswaan atau ke staf prodi, ya, adanya di lantai 2 gedung C, ya. Nah, seperti itu ya. Jadi terus juga kalau misalkan, Pak saya mau bikin surat aktif mahasiswa, ya, atau biasanya ini sangat sering diminta ya, atau sama mahasiswa ya. Nah, bukti kalau kita itu adalah mahasiswa aktif, ya. Nah, itu silakan untuk dokumennya ada di My Unpam. Nanti kalian pilih di submenunya itu dokumen. Nah, silakan di situ download. Nanti ada semua. Terus terkait dengan eh, perizinan kerja praktek dan semuanya, nah itu ada di My Unpam semuanya. Ya, silakan nanti dicek ya. Ya, jadi yang untuk khusus mungkin mahasiswa baru silakan ya dicek-cek aja menu-menu yang ada di My Unpam biar bisa tahu ya. Ya, semuanya karena dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh mahasiswa ada di My Unpam semua ya. Ya, terkait dengan cara pembayaran melalui bank-bank mitra ya, nah itu sudah ada di My Unpam semua ya. Ini apa? Informasi pembelajaran, apakah ada grup per dosennya? Nah, kita nggak ada satu grup ya, yaitu di grup akademik ya. Jadi nanti semua informasi ya akan ada di sana. Jadi mohon untuk mahasiswa ya jangan sampai share informasi yang tidak jelas, misalkan lowongan kerja yang memang tidak tahu ya, ataupun yang memang tidak relevan atau bukan tidak relevan ya, tapi yang tidak jelas ya, itu kan takutnya itu phishing ya. Jadi kita biasanya itu langsung kita apa? Kita keluarkan mahasiswa tersebut di grup akademik ya. Jangan sampai nanti di grup itu memberikan informasi yang tidak benar ya. Jadi mohon untuk di grup akademik itu gunakan sebagai informasi layanan akademik ya. Jangan sampai nge-spam ya. Kalau spam biasanya nanti kita akan peringatkan, kalau seperti itu lagi ya nanti kita akan keluarkan di grup akademik. Oke, Pak Izin Irfan. bertanya, Pak. Ya, silakan Mas. Ini di apa namanya di KRS saya baru ada 5 mata kuliah yang keluar, Pak. Semester berapa, Mas? Semester 1, Pak. Reguler B. Semester 1 reguler B. Baru ada 5 yang hilang itu apa aja? Mata kuliah apa? Di sini cuma ada pengantar aplikasi komputer, kalkulus 1, bahasa Inggris, fisika, aljabar liner. Yang ada, Pak, linear. Oh, ya itu. Nanti tunggu sampai hari besok ya. Besok udah ada semua karena kita baru kehadiran dosen-dosen baru ya. Jadi dosen-dosen baru itu kita plotkan untuk mengajar mata kuliah MKWU ya. Ya. Jadi nanti Sabtu itu nanti ada kita udah selesai semua jadwal ya. Jadi mohon nanti kalau belum sampai hari Minggu ya, Minggu masih bermasalah jadwalnya ya, itu bisa langsung informasikan aja di grup akademik ya. Nah, disarankan nanti saat menginfokan ya infokan nama, NIM dan kelasnya dan kendalanya apa. Nanti langsung akan ditanggapi ya. Apa di lantai apakah seperti semester sebelumnya? Benar ya. Kita nanti ada di lantai 5 ya. Di semester sebelumnya, khusus ini semester 1 sepertinya ya, yang akan naik ke semester 2 ya. Baik. Apakah ada lagi rekan-rekan? Karena kita sudah memasuki sholat Jumat. Pak Kaprodi mungkin, apakah ada tambahan Pak Kaprodi? Ya mungkin kalau misalkan nanti ada lagi pertanyaan ya nanti silakan aja tanyakan di grup akademik ya, nanti kita dari Sivitas Unis Pamulang ya, dosen-dosen prodi Siskom ya mungkin akan menanggapi ya, dan juga mungkin juga kakak-kakak kelas kalian ya memang kalau itu sudah mengetahui informasinya ya nanti akan dibantu juga dibalas ya. Kecuali mungkin kalau memang itu sifatnya privasi silahkan aja di japri ya. Jadi kalau memang itu sifatnya privasi yang tidak boleh orang lain tahu ya silakan aja
japri ke saya ya atau ke Bapak Ibu dosen ya biar nanti bisa langsung di atasi ya. Tapi kalau sifatnya memang itu bukan privasi, baiknya infokan ke grup akademik. Biar tujuan untuk apa? Biar bisa mahasiswa yang lain pun yang berkendalanya sama itu bisa tahu jawabannya langsung. Gitu ya. Ya Pak Irfan ya, mungkin itu aja ya. Bisa Baik, kita ya karena waktunya udah mau sholat Jumat. baik Pak Asep, terima kasih banyak. Baik rekan-rekan semuanya, mohon maaf, semoga informasi yang disampaikan ini dapat menjadi bekal atau informasi buat rekan-rekan semuanya ya. Jadi harapannya nanti ketika sudah mulai perkuliahan di hari Senin, nanti mau reguler A, reguler B ataupun reguler C semuanya bisa berjalan dengan lancar. Apabila rekan-rekan mahasiswa terutama yang reguler B kebingungan, apabila memang ada waktu di pagi harinya sampai dengan siang hari, nanti bisa langsung saja datang ke kampus, temui ibu bapak dosen, gitu ya, untuk belajar bagaimana sih cara menggunakan Mentari, kayak gitu ya. Karena kan langsung online di Mentari ya, kayak gitu. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Bapak selaku moderator mewakili program studi, mewakili Ibu Bapak dosen, mewakili seluruh panitia yang bertugas, mengucapkan mohon maaf apabila ada hal yang belum tersampaikan atau informasi yang terlewat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Nanti kita tutup ya. Nanti tidak usah khawatir rekamannya ada di YouTube Prodi gitu ya. Itu aja. Bapak tutup ya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Irfan. Terima kasih Pak Asep. Terima kasih Pak Amri.